7 hadits tentang umat muslim di akhir zaman, bagaimana keadaannya? Tanda akhir zaman mungkin sudah mulai muncul beberapa. Tentunya hal ini sudah seharusnya menjadi pengingat bahwa dunia ini hanya sementara. Dalam sebuah hadits dijelaskan mengenai gambaran akhir zaman seperti apa. Salah satu tanda hari kiamat yakni adanya fitnah akhir zaman. Tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil dan besar. Dikutip dalam buku fikih akhir zaman karya Dr. K.H. Rachmat Morado Sugiarto, M.A. Al-Hafiz dijelaskan bahwa tanda-tanda kecil yang dimaksud adalah tanda-tanda yang terjadi setelah Rasulullah wafat. Para ulama menyebutkan bahwa fitnah dimulai dengan terbunuhnya Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Sedangkan tanda-tanda besar hari kiamat adalah tanda-tanda yang akan terjadi sangat berdekatan dengan hari kiamat. Hadits tentang umat muslim di akhir zaman. 1. Hilangnya wibawa umat Islam. Setiap umat memiliki masa kejayaan. Umat Islam berjaya ratusan tahun menjadi umat yang disegani dalam banyak aspek oleh musuh-musuhnya sehingga datang zaman umat ini kehilangan wibawanya. Nabi bersabda, dari Tsauban berkata, Rasulullah bersabda, hampir saja umat-umat menyerang kalian sebagaimana para pemakan menyerbu piringnya. Maka ada seorang yang mengatakan, apakah karena jumlah kami sedikit ketika itu, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, akan tetapi kalian ketika itu berjumlah banyak. Akan tetapi kalian seperti buih-buih di air yang mengalir dengan deras. Dan sungguh Allah akan mencabut dari hati musuhmu rasa takut. Dan sungguh Allah akan melemparkan di dalam hatimu al-wahn. Maka ada seorang yang berkata, wahai Rasulullah, apa itu al-wahn? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut kematian. Dalam kurung HR Abu Dawud. 2. Terjadinya fitnah Dajjal. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai diutus para Dajjal dalam kurung kecil, para pendusta jumlahnya hampir 30 orang, seluruhnya mengaku dirinya utusan Allah. Dalam kurung HR Muslim dan lainnya. 3. Umat Muslim akan menguasai Baitul Maqdis. Auf bin Malik berkata, aku mendatangi Nabi Muhammad. Dalam perang Tabuk beliau sedang berada di dalam tenda dari kulit. Beliau bersabda, hitunglah 6 perkara sebelum terjadinya hari kiamat. Kematianku, kemudian penaklukan Baitul Maqdis. Kematian yang menimpa kalian seperti penyakit domba yang mematikan. Berlimpahnya harta sehingga seorang diberikan 100 dinar. Ia menjadi marah. Fitnah yang terjadi di mana tidak ada satu rumah dari orang Arab kecuali dimasuki fitnah itu. Kemudian perjanjian damai antara kalian dan Bani Asfar dalam kurung orang Romawi, kemudian mereka melanggar perjanjian itu dan mendatangimu dengan membawa 80 bendera dalam kurung untuk memerangimu. Pada setiap bendera ada 12.000 orang. Dalam kurung HR Bukhari. 4. Banyak muslim yang murtad. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, segerakanlah beramal sebelum terjadinya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Di pagi hari seorang lelaki beriman, namun di sore harinya menjadi kafir. Atau di sore harinya ia beriman, esok paginya ia menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan barang dunia. Dalam kurung HR Muslim. 5. Umat muslim akan kehilangan rasa malunya. Dari Abu Hurairah dari Nabi bersabda, demi jiwaku yang ada di tangannya tidak hancur umat ini sehingga datang satu masa seorang lelaki mendatangi perempuan kemudian ia menghamparkan kasur untuknya di jalanan untuk berzina. Kemudian datang seorang pilihan atau mulia dari kaum itu mengatakan, wahai fulan, andai engkau menyembunyikannya di balik tembok ini. Dalam kurung HR Ahmad. 6. Umat muslim mengikuti kebiasaan pemeluk agama lain. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi bersabda, kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedepah demi sedepah. Sehingga apabila mereka masuk lubang biawak kalian akan mengikutinya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, siapa lagi? Dalam kurung HR Bukhari. 7. Menghalalkan zina dan khamar. Rasulullah bersabda, akan muncul dari umatku beberapa kaum, mereka menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat-alat musik. Dan sungguh akan tinggal beberapa kaum di samping gunung, datang di sore hari kepada mereka penggembala ternaknya dengan hewan piaraannya, yaitu orang fakir karena ada hajat. Mereka mengatakan, kembalilah engkau besok hari, maka Allah menyiksa mereka meletakkan gunung di atas mereka. Dan merubah yang lainnya menjadi kera-kera dan babi-babi sampai hari kiamat. Dalam kurung HR Bukhari.